Halo teman-teman, ya kali ini saya mau berbagi ya, sekedar berbagi aja bagaimana pengalaman saya ketika mau menghadapi UKM PBG. Oke, perkenalkan nama saya Wawan Aris Prasetyo, saya mahasiswa PBG tahun 2020 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Di sini sudah saya rangkum dari beberapa yang memang saya lakukan kemarin pada saat persiapannya, terus kemudian menjelangnya dan pada saat ujiannya itu saya ngapain aja sih? Di sini saya mau berbagi. Oke, yang pertama adalah fokus belajar mulai dari sekarang. Nanti teman-teman akan menghadapi 3 modul soal, yaitu pedagogik, kepribadian, dan profesional. Nah, itu semua ada jumlahnya adalah 120 soal. Teman-teman harus selesaikan dalam waktu 180 menit. Kita harus fokus belajar dari sekarang itu, jadi silahkan teman-teman atur waktunya. Jika misalkan teman-teman sekarang lagi PPL atau lagi workshop, usahakan belajar dari sekarang. Atur waktunya, misalkan dari 3 modul itu, silahkan hari ini mau belajar pedagogik, besok profesional, besoknya lagi kepribadian, silahkan. Itu silahkan teman-teman atur waktunya. Yang jelas adalah belajar mulai dari sekarang. Jangan belajar yang sistem kebut semalam, karena itu nanti akan menyusahkan teman-teman. Karena kebanyakan soal pedagogiknya itu sifatnya HOTS, yang bersifat pemahaman, bukan yang sifatnya mengingat ya atau menentukan. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah fokus kepada kisi-kisi. Sekali lagi, jumlah soalnya nanti itu adalah 120. Untuk teknik komputer dan informatika, waktu saya kemarin tahun 2020, setelah saya hitung, itu soal pedagogiknya ada 70 dan soal profesionalnya itu ada 50. Saran dari kami, fokus kepada kisi-kisi saja ya, jangan terlalu luas belajarnya, fokus kepada kisi-kisi. Misalkan kemarin ya di TKJ, di TKI itu ya, tidak ada soal, misalkan tidak ada soal bilangan biner di kisi-kisi, tidak usah dipelajari gitu loh, tidak usah dipelajari. Walaupun di soal-soal yang terdahulu ya, misalkan teman-teman tuh pada ngumpulin soal-soal yang terdahulu terus kemudian dipelajari, itu mungkin keluar soal bilangan biner ya, misalkan itu keluar. Tapi kalau setelah dilihat dari kisi-kisi kemarin itu tidak keluar, dan alhasil kemarin waktu saya ujian ya memang betulan tidak keluar gitu. Jadi saran dari kami yang nomor 2, fokus kepada kisi-kisi, fokus ke situ terus. Ingat, pedagogik ada 70 dan profesional ada 50. Pedagogiknya yang lebih ditekankan di sini. Tips yang ketiga, H-1 jangan begadang, jaga kesehatan. H-1, misalkan besok ujian, malam ini jangan begadang. Cukup teman-teman cepat tidurnya, jangan digunakan lagi untuk belajar, karena otak kita ini juga butuh refreshing, butuh penyegaran gitu ya. Jangan dipres terus menerus setelah teman-teman lama daring, terus kemudian PPL, ujian kompre, UKIN, dan kemarin ya semua semua rangkaian PBG itu bikin teman-teman tuh stres. Nah, H-1 usahakan jangan begadang. Jaga kesehatan, yang sifatnya ada pantangan-pantangan itu dihindari ya. Misalkan jangan dulu kena hujan, jangan dulu makan makanan es, dan kemudian besoknya kalau sarapan ya jangan sarapan yang misalnya pedas yang bikin sakit perut gitu ya. Kan nggak lucu kan ketika teman-teman lagi ujian tahu-tahu mules atau tahu-tahu flu ya, atau kepalanya pusing gitu ya. Misalkan ada yang kena pantangan, misalkan tidak boleh makan daging atau kolesterol apa, itu semua harus diperhatikan juga. Percuma kita punya modal bagus ya, ilmunya udah bagus, tapi kalau kesehatan kita tidak mendukung, itu nanti akan sia-sia ya. Jadi itu harus diperhatikan, jaga kesehatan dan usahakan jangan begadang pada saat H-1-nya. Tips yang keempat, sebelum berangkat minta restu kepada orang yang tersayang, kepada ibu, kepada bapak, kepada pasangan, dan kepada saudara-saudara kita. Misalkan kalau kepada orang tua, orang tuanya masih ada satu rumah gitu ya, misalkan pamit, bila perlu salim ya, cium tangan, ibu, pak, minta doa restunya, saya mau ujian, mohon didoakan semoga lancar dan dapat hasil yang lulus.
Kalau untuk yang saudara-saudara yang jauh itu bisa lewat WA atau bisa lewat telepon. Saya hari ini ujian, mohon doanya ya. Seperti itu juga termasuk kekuatan ya, termasuk kekuatan kita. Apalagi restu dari orang tua itu sangat-sangat manjur kalau menurut saya, dan itu silahkan teman-teman buktikan dan akan ada keajaiban di situ. Tips yang nomor 5, pada saat ujian bawa minuman yang ringan. Pada saat ujian teman-teman itu boleh bawa minum, itu boleh. Kalau kemarin saya bawa minuman, nah itu tujuannya apa? Supaya kita nggak stres. Teman-teman, ujiannya itu 3 jam. Itu ada 120 soal. Soalnya panjang-panjang ya, bacaannya panjang-panjang, dan itu akan membuat teman-teman agak sedikit stres di situnya. Silakan bawa minuman, tapi juga jangan minum terlalu banyak. Karena kalau teman-teman sampai minum terlalu banyak dan akhirnya misalkan ingin buang air, itu akan merugikan teman-teman. Waktunya akan terus berjalan. Jangan sampai pada saat pelaksanaan ujian kita ke kamar kecil, memakan waktu kalau menurut saya. Jadi misalkan saya mengerjakan satu soal, kemudian saya minum ya, atau saya mengerjakan 5 soal kemudian saya minum sedikit gitu. Udara yang dipilih tempat untuk TUK, untuk UKM PPG itu yang memiliki pendingin atau AC. Jadi di situ nanti AC-nya dingin, terus kemudian ditambah teman-teman minum, kalau minumnya terlalu banyak nanti malah mengakibatkan teman-teman ingin buang air atau ingin ke belakang. Silahkan kalau minumnya itu dirasa tidak perlunya misalkan dengan permen atau gula-gula karet, gula-gula mint, itu silahkan gitu ya. Sebenarnya gini, makanan itu saya gunakan untuk menghindari kita tuh melamun. Ada kalanya kita baca soal yang terlalu panjang itu kita ngelamun. Nah, kita baca soalnya sambil minum itu akan sedikit membuat kita lebih konsentrasi di baca soalnya. Silahkan teman-teman mana yang nyaman, yang jelas teman-teman di situ harus selalu konsentrasi. Tips yang keenam, fokus ujian dan efisiensi waktunya. Jadi begini teman-teman, 180 menit dibagi 120 soal itu dapatnya adalah 1,5 menit. Jadi satu soal teman-teman itu maksimal bisa dikerjakan 1,5 menit, tidak boleh lebih. Jadi jangan sampai ada yang teman-teman terlalu lama mengerjakan sehingga waktunya habis. Ingat, dijawab saja itu belum tentu benar, apalagi tidak dijawab. Jadi usahakan semuanya harus terjawab. Nah, kemudian saya menggunakan trik ini ya teman-teman. Saya sudah bagi, jadi dalam 120 soal, itu kalau kita ingin lulus dengan KKM taruhlah 70, maka saya harus benar 84 soal. Saya boleh salah atau saya boleh ragu-ragu, itu 36 soal. Jadi, nanti pada saat ujian silahkan teman-teman minta kertas kosong, yang itu bisa digunakan untuk cakaran juga dan bisa digunakan untuk menulis soal yang teman-teman ragu-ragu. Misalkan saya ragu-ragu di nomor 12, tulis di kertas yang kosong tadi 12. Langsung dilewati ke soal berikutnya. Kita kerjakan nomor 13. Nah, tahu-tahu nomor 14 juga ragu-ragu, tulis nomor 14. Nah, setelah kita sampai di nomor 120 dan sudah selesai, kita punya catatan, mana lagi sih? Mana soal yang tadi saya ragu-ragu atau soal yang belum saya jawab. Silahkan teman-teman efisiensi waktunya di situ. Jangan sampai teman-teman terlalu fokus mengerjakan step by step dari nomor 1 sampai dengan terakhir tapi kehabisan waktu. Ingat, waktunya terus berjalan dan tidak bisa di-pause. Baik, itu saja tips untuk menghadapi UKM PPG. Semoga teman-teman yang sedang PPG saat ini bisa berhasil. Dengan harapannya adalah lulus dalam 1 kali ujian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like video ini jika teman-teman suka, dislike aja jika teman-teman tidak suka. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.